warahmatullahi wabarakatuh. Halo Inbackers, Inback lover, penonton Indra Bekti YouTube channel Indra Bekti Official. Masya Allah, Ya Allah, hari ini kita masih di spesial Ramadan. Oh, spesial Ramadan. YouTube channelnya Indra Bekti Official. Masya Allah, Namanya adalah Takjil. Apa itu? Talk show berfaedah anti julid. Gitu Pak Ustadz. Oh, Kenapa aku juga ikut begini? Oh, Karena saya bersama dengan Pak Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Aku nggak pakai ininya nih. Lu Iya, bener. harusnya pakai ya, sorbannya ya. Nggak apa-apa. Coba Pak Ustadz, ini dong apa Ya. jadi apa jadi apa Ya, jadi ya, apa? boleh, Coba. Senu dengan Z. Sini nanti. Roma Irama. Nah, Putri Indonesia. Putri Indonesia. Nenek penjual jamu. Agim. Niji. Naruto. Film India. Film India. Istri pejabat. Pak Ustadz, Ya. kita boleh buka. Boleh. Nah, Ya. alhamdulillah kita sudah swab semua. Wah, benar. Jadi aman. Betul sekali. Nah, jadi emang ini ya, nggak terasa Pak Ustadz ya, ini Hmm. udah Ramadan tinggal menghitung hari. Hari ini Sabtu. Minggu. Hari Minggu. Oh, Minggu. Tapi bisa ditonton kapan aja sih. Oh, boleh Tapi aja. emang ini hari Minggu tanggal 9 ya. 9 ya? 9. Tanggal 9. Ya, jadi Pak Ustadz, ini kan Ramadan kita nih udah berbeda ya. Ya. Apakah kali ini benar-benar bikin kita melakukan kegiatan yang mungkin berbeda daripada tahun lalu Iya. kah? Ataukah banyak melakukan kegiatan gak berfaedah mungkin ya? Nah, aduh jangan sampai Ramadan kita ini gak nambah pahala, malah nambah dosa. Nah, gimana nih cara ini biar Ramadan ini biar punya maknanya tuh biar melekat sama kita untuk terus semakin baik lagi gitu Pak Ustadz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua jamaah di YouTube channel dari Indra Bekti Official. Ya, official ya, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata memberikan juga faedah buat kita semua bagaimana menyikapi Ramadan ini. Ramadan ini adalah Ramadan kedua. 2 tahun sudah kita mengalami masa pandemi. Ya, Kalau betul. kemarin kita masih merasakan dan belum ada pengalaman. Dan tahun ini kita sudah, alhamdulillah, sudah new normal dan sudah berasa sudah ada pengalaman dari tahun kemarin. Kalau ke tahun kemarin betul-betul full tidak ada kegiatan. Pure apa full? Full kegiatan. Dan tahun ini tahun itu pandemi itu karena Pak Ustadz kita nggak ada lebih kegiatan. bagus gini, ada sih biasa Islam dan sebagainya. Ya. Cuma dalam artian kita nggak ke masjid, Mm-mm. nggak ceramah tarawih di masjid dan sebagainya. Sampai Kita nggak Idul Fitri juga ya. Idul Fitrinya kan di Mesti tempat di rumah kita masing-masing. Dan itu betul-betul pengalaman pertama, dan tahun ini alhamdulillah sudah ada pengalaman yang luar biasa. Dan alhamdulillah sudah menjaga jarak. Ya. Jadi enak. New normal. Yang penting new normal, mengikuti protokol kesehatan. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya tetap, karena kita tetap menjalankan ibadah puasa, tapi dalam hal ini biasanya kita sahurnya asal-asalan atau biasa aja, atau ya kalau sahur-sahur kalau tidak, tapi kali ini karena kita menaikkan imun, menguatkan imannya juga, menguatkan fisik kita, harusnya sebaiknya harus sahur. Ya. Itu sahur. Sahur. Kemudian karena itu memang hukumnya sunat, tapi dalam kondisi pandemi seperti ini kita betul-betul harus lebih giat lagi. Dan amalia Ramadan jangan sampai ditinggal, karena amalia Ramadan ini bentuk bagaimana Allah memberikan kita hadiah berupa man shoma ramadana imana waqti sabagu ila ma taqaddama min dzambi, man qama ramadana imana waqti sabagu ila ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa diampuni dosanya, siapa yang menghidupkan malamnya diampuni dosanya juga. Ya Allah. Dan ini yang kita harapkan Itu sebenarnya. dia, betul. Jangan sampai kita cuma dapat hilang Dapat, dahaga sama laparnya doang gitu, Ya. tapi malah nggak dapat pahala puasanya. Nah, jadi Ya. gimana nih Pak Ustadz baju lebarannya? Alhamdulillah rabbil alamin, baju lebaran aman. Bukan, maksudnya puasanya Pak Ustadz. Puasanya. Kalau buat Pak Ustadz sendiri, Ramadan kali ini seperti apa? Kalau seperti apa dalam hal ini, alhamdulillah Ramadan tahun ini membuat saya lebih sibuk. Ya, lebih sibuk dan menjaga kondisi tubuh. Pagi syuting Islam itu indah, Syuting. Sore ambiar. sore ambiar luar biasa. Ada kultum di situ, dan alhamdulillah rabbil alamin, saya juga masih Apalagi? memberikan tausiah Zoom dimanapun. Ya Allah. Ya, ada Zoom, Berkah, ya beberapa Allah. tempat dan sebagainya. Jadi ini enaknya ini karena kita diajarkan bagaimana bisa mandiri, tidak bergantung, dan alhamdulillah mengikuti protokol kesehatan. Betul. Nah, seperti itu ya, tetap tetap berkarya ya, walaupun di pandemi Iya. seperti ini. Sama Ya, dengan sama aku YouTube juga. channelnya Indra Bekti Ya, luar biasa yang memberikan
wawasan buat kita semua bagaimana kita bisa menaikkan imun juga. Nah, itu dia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang restart diri. Tahu arti restart apa Pak Ustadz? Kalau handphone kan di restart dimatiin dulu ya kan? Iya benar. Restart kan tukang handphone apa Pak Ustadz sih? Jadi apalagi kalau momen Ramadan ke Idul Fitri itu kan sering dibilang kembali ke fitri. Iya. Tapi adakah syaratnya Ustadz untuk bisa mencapai kembali ke fitri itu? Sebenarnya begini, kembali ke fitrah itu alhamdulillahirabbil kita betul-betul di bulan Ramadan ini betul-betul dicar, betul-betul bulan tarbiyah, bulan ampunan, bulan maghfirah atau bulan yang dimana kita mendapatkan kemuliaan. Dan ternyata kita ini harus mendapatkan fitrahnya itu diawali dengan ibadah puasa di siangnya, menghidupkan ibadah di malamnya, kemudian penghapusan dosa. Jadi perbanyak tobat, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran karena syahrul Ramadan allazina unzila fil Quran hudal linnas wa bayan wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini bulan Quran. Harusnya kita membaca Al-Quran, perbanyak satu kali hatam Quran sama dengan menghatamkan 70 kali Quran di luar bulan Ramadan. Oh, gitu ya ternyata. Iya, makanya aduh nyesel aku baru juz 8. Ya Allah. Lama Pak Ustadz. Ayo, gimana dong? kasihan. Hari Kamis Lebaran, hari Minggu, Senin, Selasa, 3 hari lagi. Nggak Bisa mungkin ya, lah, Pak Ustadz. bisa. Ya Allah. Kalau 7 juz satu hari aman itu. Waduh. Setiap salat satu juz aman. Wah. Nah, buat kita semua nih, penghapusan dosa itu untuk jadi fitrah yuladu alal fitrah, kembali kepada fitrah, makanya disebutkan bagaikan bayi yang baru lahir. Artinya betul-betul dibersihkan. Bagaimana tidak? Dosa sudah dihapuskan lewat puasa. Iya. Kalau masih ada dosa dihapuskan lewat salat malam. Salat malam kan dosa-dosa disimpan di sini di pundak. Ketika kita ruku berjatuhan itu dosa. Semuanya, Nah, kalau masih ada dosa, biasanya kan ada perbuatan sia-sia yang kita lakukan. Seharusnya kita ngaji, seharusnya kita ibadah, justru kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu digugurkan dengan zakat fitrah. Wow, semuanya benar-benar memberikan kita penghapusan dosa ya. Kalau masih ada dosa, menghidupkan malam yang namanya malam Lebaran. Oh, malam Lebaran. Nah, malam Lebaran. Malam Lebaran ngapain tuh? Nah, kita takbiran, kemudian kita menghidupkan, mempersiapkan diri. Yang mau baca khutbah, siapin materinya. Yang ibu-ibu biasa siapin nastarnya, makanan-makanan untuk persiapan besok. Itu bagian daripada. Jadi mempersiapkan, senang dengan datanya Idul Fitri. Iya. Nah, jadi gini, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri itu, malam takbiran, maka jadi tidak mesti takbiran keliling-keliling, enggak. Di rumah pun bisa, atau di masjid. Itu haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Penghapusan dosa. Kalau masih ada dosa, mau berguguran dosanya, salat idnya nanti di hari Kamis ini, insya Allah. Kalau bukan Rabu atau Kamis ya, karena kita tunggu sidang isbat. Kalau cukup puasa kita 30 hari, berarti hari Kamis kita lebaran. Nah, pada saat itu kita berjalan, usahakan lebaran Idul Fitrinya berjalan itu melewati jalan yang berbeda. Oh, iya. Supaya banyak tanah yang kita pijak. Lewat sana pulangnya lewat sini. Tapi jangan salah paham. Masuk mesti lewat sini, pulangnya sini. Nggak dapat sendalnya. Soalnya kan masuknya sini, pulangnya di sana. Jadi jalur-jalur perjalanan itu supaya batu-batu, pasir, tanah yang kita ijak itu akan jadi saksi. Wah, gitu. Kemudian salat id berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Takbirnya berapa kali takbir rakaat pertama? 7. 7. Rakaat kedua? 5. Kenapa 7? Lagi ke 7. Oke. 7 dosa bagian di atas, 5 dosa bagian di bawah. Oh, gitu. 1 pikiran, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru tahu ya Allah. Jadi 7 dosa bagian di atas. Kemudian rakaat kedua berapa? 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. 1, 2, 3, 4. Cari sendiri yang satu ya. Iya. Nah, jadi itu deh kalau boleh dibilang amalan-amalan terbaik di penghujung Ramadan seperti itu ya. Iya, seperti itu. Bahkan mohon maaf, dosa kita kepada Allah terhapus, dosa pada diri terhapus karena kita sudah mengistirahatkan perlu lewat puasa, tapi ada satu dosa lagi. Apa tuh? Kepada sesama manusia. Nah, makanya kita sama-sama minal aidin silaturahmi. Hablum minannasnya. Iya. Itu penting banget ya. Dan karena kalau kita bisa menyambung tali silaturahmi karena kalau kita yang ada namanya gue nggak mau maafin lo, gue nggak mau lagi ya bersilaturahmi sama lo, gue nggak mau, gue antar keluarga atau apa gitu tuh gimana tuh Pak Ustaz? Itu salah sekali. Berarti kita masih menyimpan dendam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, Qadar artinya damai. Lailatul Qadar salamun hiya tamatil fajr. Qadar itu ketentuan Allah
di mana Lailatul Qadar ini tidak mendatangi orang-orang yang masih ada kebencian pada dirinya. Karena salamun hiya tamatul fajar, kedamaian pada dirinya. Damai itu tidak mengganggu dan tidak diganggu. Jadi orang yang sudah tidak ada dendam, tidak ada lagi permusuhan, itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wah, itu paling penting ya. Dan kita pokoknya istilahnya maafkan aja dulu sebelum dia maafin kita ya, gitu ya. Maaf itu mengembalikan perasaan orang sama seperti sebelum dia dilupai. Susah tuh ya. Ya, kalau memang dia baru enak rasanya kalau dibalikin, ya kembalikan apanya. Mungkin aku marah sama kamu, kau pernah ambil handphone saya, kembalikan handphonenya. Oh, itu. Dengan seri yang terbaik. Tetap ya. Nah, ini sekali lagi tadi ngomongin tentang restart ya. Oh, restart. Langkah awal yang bisa dilakukan itu kira-kira apa? Saya gini, memulai dari awal lagi berarti kita harus memperbaiki diri. Dari sebulan ini 30 hari kita alhamdulillah diberikan pembelajaran yang luar biasa. Jadi kita bukan penyembah Ramadan. Kita tidak menyembah Ramadan, kita menyembah Allah. Dan Allah itu ada di bulan Ramadan dan ada juga di luar bulan Ramadan. Jadi pembiasaan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini diharuskan di luar Ramadan kita lebih tingkatkan lagi. Jadi inilah momen restart kita. Kan udah di charge gitu kan ya. Terus kita diuji sama Allah istilahnya gitu di bulan Ramadan. Insya Allah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini juga bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain gitu. Kalau tarawihnya dipindahkan ke salat tengah malam. Oh gitu. Kalau puasanya Senin Kamis dan sebagainya. Jadi ada namanya pembelajaran. Kata Nabi, barang siapa yang datang Ramadan, pergi Ramadan, datang Ramadan, pergi Ramadan, tidak ada perubahan, lebih baik dia mati saja. Jadi harus perbaikan. Jadi udah tahu memperbaiki diri bulan Ramadan, perbaiki terus di bulan-bulan selanjutnya gitu ya. Karena setelah Ramadan namanya bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Oh gitu. Jadi harus ada peningkatan. Ada peningkatan. Nah sekarang kalau kita menyambut momen kemenangan di Idul Fitri itu boleh nggak sih misalnya kita pakai baju baru, pakai apa gitu kesannya gitu? Makan-makan pertanda dia bentuk kesyukuran. Syukur itu ketika kita merasakan. Kemudian baju baru itu pertanda kita memperbaharui diri, memperbaiki diri. Jadi tidak apa-apa ambil pakaian terbaik kita, pakaian baru kita. Lalu ada namanya berbagi. Entah itu senyuman, entah itu datang minta maaf, entah itu membuka pintu maaf dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya. Kemudian mudik itu kan ada 4 sebenarnya. Mudik, baju baru, ampau, kemudian makan-makan. Nah itu. Semua 4 ini tradisi Lebaran ini bagus. Nah, mudik itu silaturahmi. Jadi tidak mesti kita harus mudik balik ke kampung. Artinya silaturahmi kepada kan bisa handphone. Nah bisa. Assalamualaikum. Iya maaf. Tuh boleh ya kan, nggak perlu harus ketemu dulu gitu karena lagi pandemi kan. Iya, nggak usah. Aku kan mau ke sana bagi-bagi uang, gampang transfer. Sombong gitu ya. Oh transfer gitu. Hari gini kok susah banget. Yang transfer. Kemudian yang kedua, baju baru itu memperbarui diri. Jadi kita mengawali diri menjadi yang lebih baik lagi. Jadi lebih baik ya. Malah kadang ada yang bilang kata kalau misalnya kita mudik atau apa gitu kasarnya jadi malah kita pakai baju baru terus ada tiba-tiba ada orang yang pasti palsu itu KW gitu. Jadi pokoknya, malah kalau kita mau mendengarkan omong orang aduh susah lah. Kita tidak mungkin menutup mulut orang semua. Yang tangan kita bisa menutup 2 telinga kita tapi tidak bisa menutup mulutnya orang semua karena bau tangan. Apa tadi itu? Mudik silaturahmi maksudnya itu. Kemudian baju baru memperbarui diri. Kemudian makan-makan tanda kesyukuran. Nah itu sama yang tadi itu apa namanya ampau itu tanda sedekah berbagi. Justru kenapa zakat fitrah itu sebaiknya dikeluarin di malam takbiran. Oke. Kenapa? Di malam takbiran. Supaya di hari Idul Fitri tidak ada yang kelaparan. Amin. Tapi bagaimana dengan zakat fitrah yang dikeluarkannya di awal Ramadan? Sebenarnya 1 Ramadan udah bisa. Sebenarnya udah bisa karena zakat fitrah itu di Ramadan keluarnya. Selama masih ada Ramadan selama itu aman. Tapi masih bisa juga sih di hari Idul Fitrinya. Tapi sebelum khatib naik di atas mimbar. Jadi khatib naik di atas mimbar itu harus umumnya dulu. Masih ada yang belum keluar zakat fitrahnya? Gitu. Karena kapan dia naik? Khatib naik sudah tertutup zakat. Oh gitu. Makanya Idul Fitri itu diusahakan diperlambat acaranya. Kalau Idul Adha dipercepat karena ada kurban. Nah, dalam hal ini sebaiknya mohon izin kalau zakat fitrahnya itu dikeluarkan di awal atau di pertengahan. Kenapa? Apa hikmahnya? Apa bedanya? Supaya orang miskin yang dikasih zakat fitrah, dia gunakan zakat fitrah yang sudah dikasih itu untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Oh gitu.
dia pun juga fakir miskin harus mengeluarkan zakat Iya. fitrahnya ya. Enggak apa-apa. Karena itu cuma 3,5 liter sebenarnya. Oh gitu. Tapi kita bulatkan jadi 4 liter. ya, Karena lebihnya itu bisa jadi infak. iya betul. Karena kalau pas-pas 3,5 liter, takutnya nanti bolong. Itu dia kan cecer-cecer. Cecer-cecer. Betul. Pertanyaannya apakah bisa pakai duit? Sebenarnya bisa juga. Tapi lebih efektif itu kalau pakai apa? afdol gitu Afdolnya itu enak banget kalau pakai beras. Beras. Karena tidak akan mungkin lari ke jalur yang lain. Oh, Kalau jangan sampai kalau duit Ya. takutnya Pakai yang lain. ya dipakai pembangunan. Oh. Padahal zakat fitrah itu tidak boleh dipakai membangun masjid. Oh, baik. Tidak boleh. Zakat fitrah, zakat harta itu tak boleh dipakai membangun masjid atau masih dikasih keuangan masjid. Harus dikumpulin kemudian dicari yang berhak menerima. Oh, Karena gitu. dari manusia ke manusia. Iya, iya. Namanya iya. zakat jiwa. Jadi 8 golongan dari dalam surah At-Taubah, fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang yang tergantung utang, kemudian mu'alaf, kemudian budak. Tuh. Jadi belajar lagi deh tuh ya. Nah, sekarang untuk di bulan Syawal ini ibadah apa yang bisa kita lakukan menjaga istiqomah kita Ya, di itu. ibadah Ramadan? Gini, terima kasih banyak dari YouTube channelnya Indra Bukti Bukti Official. Official official Ya. yang luar biasa, tonton terus ya. Ya. Pokoknya banyak ilmu yang di dalam situ. Alhamdulillah. Apalagi terima kasih banyak sudah mengajak saya untuk ajang berdakwah silaturahmi. Ini enak Amin. banget. Ya Karena ini Allah. adalah bagian daripada siar kita. Bagaimana juga jadi jariah. Ya. Walaupun nanti Indra Bukti sudah tidak ada, kan masih ada di YouTube. Betul juga sih. Itu kok serem banget sih bahasannya. Kan bagus, ingat mati. Iya, bener. Ingat mati. Oke, lanjut. Lanjut ya. Jadi supaya ibadahnya itu continue Ya. setelah Ramadan bisa dilanjutkan lagi. Nah, membiasakan diri untuk menuntut ilmu, kemudian membiasakan dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau perlu dicatat, aku akan lakukan seperti ini, lakukan peningkatan seperti ini, jadi ada target ibadah. Baik. Karena ada 3 jangan puas, ada 3 harus puas. Oh. 3 jangan puas dengan ibadah, Heeh. tambah terus ibadahnya, jangan puas dengan sedekah, senantiasa berbagi, jangan puas dengan ilmu, tuntut ilmu terus. Tapi dia. puaslah dengan 3. Hmm. Puaslah dengan makanan, apa yang ada itu syukuri. Mm-mm. Yang kedua, kalau ada makanan, yang itu aja. Iya, iya. Satu macam aja yang kau makan, yang lainnya dibungkus, bawa pulang. Iya. Syukuri apa yang dimakan, kemudian puaslah dengan mohon maaf rezeki yang sudah Allah berikan. Udah, enggak usah, pokoknya rezeki kita inilah, enggak usah memikirkan rezeki orang, enggak usah memikirkan julid. Ini bagus ya, takjil tanpa julid ya. Betul. Jadi bagus, enggak usah mikirin orang. Tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Iya. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya beli motor, dia yang bunyi ngong, 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 ngong. Jadi harusnya kita lebih introspeksi diri, lebih banyak dan yang berikutnya mohon izin puaslah dengan pasangan hidup. Jadi satu aja cukup. Cukup. Tapi katanya poligami boleh. Itu dibolehkan tapi bukan diperintahkan. Jadi gitu. pembolehan ibarat pintu darurat. Pasti ada pintu darurat. Tapi masa mau lewat pintu darurat kalau ada Iya, pintu yang betul. aman? Cakep, betul, betul, setuju. Nah, berikutnya nih, sekarang terakhir tips memaknai Ramadan dan menyambut Idul Fitri secara bijak dalam pandangan Islam itu seperti apa? Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Itu yang kita nyanyikan atau kita sambut atau kita ucapkan ketika Ramadan datang. Jadi Ramadan tiba, bukan marhaban tiba ya. Assalamualaikum ya. Oh lihat nih cuplikannya, marhaban tiba ini. Marhaban tiba, marhaban ya Ramadan. Iis bener-bener lucu banget deh. Namun juga orang manusia punya khilaf ya. Ada tijen bener-bener dah. Itu namanya salah, bukan dosa ya. Bukan. Cuma salah aja, salah ucap. Dan Iya, bener. itu wajar lah manusia. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Baik kita Ya. mohon maaf. Jadi Ramadan itu bagikan tamu yang kita sambut. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Ketika Ramadan itu datang, maka kita menyambutnya dengan berbagai macam cara. Nah, Ramadan berlalu berarti bagikan dia akan meninggalkan kita, maka tinggalkanlah kesan yang terbaik kepada Ramadan. Semangat. Kenapa? Mohon izin, mohon maaf, jangan sampai Ramadan berkata, dia tidak semangat menyambut saya, dia tidak memperhatikan saya. Kalau begitu tahun depan aku tidak usah datang. Jadi harus semangat. ya. Ibadah itu Seneng, semangat. seneng. Nah, ketika Idul Fitri datang, mungkin kita nangis. Nangisnya karena ditinggalkan Ramadan, tapi senangnya karena kita mendapatkan hari kemenangan. Nah, dalam hal ini harusnya yang disiapkan apa?
kekuatan untuk bisa tadi itu memaafkan orang, meminta maaf gak gampang, tapi bagaimana kita bisa memaafkan orang. Terus bagaimana kita bisa belajar setelah 1 bulan Ramadan ini kita berpuasa, merasakan derita orang kaya orang miskin semua merasakan lapar. Dalam hal ini bagaimana berempati sama orang. Jadi gimana nih persiapan apa yang kita lakukan? Persiapan fisik kita, kekuatan kita supaya jauh lebih baik dari tahun kemarin. Hebat banget nih, maksudnya belajar dari mana sih? Masih kecil ini udah pinter. Soalnya Kecil. orangnya, tapi ilmunya besar. Cakep banget pembahasan hari ini ya pemirsa ya. Nah, jadi jangan inget baju lebaran aja sama THR aja. Mumpung masih ada Ramadannya, apalagi menjelang penghujung Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita mau ucapin terima kasih nih untuk seluruh pemirsa setia Takjil di YouTube channelnya Indra Bekti Official. Gak terasa ini menjadi episode terakhir di acara Takjil. Kenapa sih terakhir baru saya dihubungi? Loh, ini namanya pamungkas. Oh gitu. Ya kan yang paling hebat itu harus di akhir. Semua ustadz pada hebat-hebat sih. Ya. Kalau gitu saya sama Indra Bekti jadi gitu. Saya Indra Bekti dan seluruh tim dari Indek Media Entertainment mengucapkan selamat meraih momen terbaik Ramadanmu dan sambutlah hari kemenangan dengan penuh kebersyukuran ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Abi. Udah mau ngasih waktunya buat aku di sini pagi-pagi loh. Ini kita syutingnya nih ya. Wah, subuh datengin Pak Ustadz. Selesai dari Islam itu indah, langsung kita serbu. Wow, nggak kemana-mana, nggak boleh kemana-mana pokoknya. Dan sampai jumpa lagi di program YouTube channel Indra Bekti Official berikutnya. Selamat berbuka puasa. Iya. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Pak Ustadz. Semoga Ramadan kita berkah dan kita mendapatkan kemenangan. Sebelum kita pamit, Ya. saya kasih pesan. Di tarawih terakhir, berkatalah di dalam hati kita ketika kita sujud terakhir. Katakan dalam hati kita, ya Allah, janganlah kau jadikan Ramadan ini Ramadan penutup untukku. Berikanlah aku rezeki agar aku bisa ketemu Ramadan di tahun yang Amin ya Allah, amin. Tapi jangan pakai mulut ya, tapi Dalam hati ya. kalau pakai mulut takutnya nanti tarawih meraba terakhir. bacaan. Ya, Oh, di sujud baik. terakhir. Oh, Karena gitu. tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Betul. Tahajud ada di luar bulan Ramadan. Betul. Tapi tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Iya, betul. Baiklah. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.